ikan merupakan bahan pangan yang sangat mudah mengalami kerusakan setelah ditangkap. Tingginya kandungan air dan protein menyebabkan aktivitas enzim dan mikroorganisme berlangsung dengan cepat, sehingga mutu ikan mudah menurun. Pada kegiatan ini, kami melakukan 3 kali pengamatan ikan bandeng di Pasar Yamuri untuk menganalisis perubahan mutu berdasarkan prinsip fisiologi pasca panen. Berdasarkan hasil observasi, beberapa ikan mengalami perubahan pada warna insang, kejernihan mata, tekstur daging, serta aroma. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan proses biokimia dan mikrobiologi yang terjadi setelah ikan mati. Ikan bandeng atau Chanos merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki kandungan protein tinggi, asam lemak, vitamin, dan mineral yang baik bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ikan bandeng juga termasuk komoditas yang bersifat highly perishable atau mudah rusak. Kerusakan ikan terjadi akibat aktivitas enzim endogen, pertumbuhan mikroorganisme, serta reaksi kimia seperti oksidasi lemak yang berlangsung setelah ikan mati. Oleh karena itu, penanganan pasca panen seperti pendinginan dan sanitasi yang baik sangat penting untuk mempertahankan mutu ikan selama distribusi. Setelah ikan bandeng mati, suplai oksigen ke jaringan tubuh berhenti sehingga metabolisme aerob tidak dapat berlangsung. Sel kemudian melakukan metabolisme anaerob dengan memanfaatkan cadangan glikogen untuk menghasilkan energi sementara. Proses ini menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH daging ikan menurun. Penurunan pH serta habisnya ATP memicu fase rigor mortis, yaitu kondisi otot menjadi beku akibat terbentuknya ikatan aktomosin antara protein aktin dan miosin. Dalam penelitian tahun 2020 itu menunjukkan bahwa ikan mulai memasuki fase rigor mortis sekitar 2 jam setelah kematian dan secara bertahap mengalami penurunan mutu. Setelah fase rigor mortis berakhir, ikan menjadi fase autolisis. Pada tahap ini, enzim proteolytik seperti katepsin mulai memecah protein jaringan otot sehingga tekstur daging menjadi lebih lunak. Aktivitas enzimatik berlangsung lebih cepat apabila suhu penyimpanan tidak terkendali. Metabolit dan degradasi. Selama penyimpanan, mikroorganisme mulai berkembang dan mendominasi proses. Bakteri pembusukan memanfaatkan senyawa nitrogen dalam tubuh ikan dan menghasilkan berbagai metabolit sekunder. Salah satu metabolit utama adalah trimetilamin atau TMA yang terbentuk dari produksi trimetilamin oksida atau TMAO. Senyawa ini menyebabkan aroma amis tajam pada ikan. Selain itu, proses degradasi protein menghasilkan amonia, sedangkan oksida lemak menghasilkan aldehid dan keton yang memicu ketengikan. Berdasarkan 3 kali pengamatan di Pasar Yamuri, perubahan mutu ikan bandeng terlihat dari peningkatan aroma amis, perubahan warna insang menjadi pucat kecoklatan, serta tekstur daging yang semakin lunak seiring lamanya penyimpanan. Perubahan fisiologi dan pembentukan metabolit pembusukan secara langsung mengaruhi mutu ikan bandeng. Pada pengamatan pertama, ikan masih memiliki insang, mata cerah, mata jernih, tekstur kenyal, dan aroma yang segar. Namun, pada pengamatan berikutnya, mata ikan mulai keruh dan cekung akibat kerusakan jaringan selama autolisis. Warna insang berubah menjadi pucat kecoklatan karena oksidasi pigmen darah, sedangkan tekstur daging menjadi lebih lunak akibat degradasi protein. Selain itu, peningkatan kadar TMA dan amonia menyebabkan aroma ikan menjadi lebih menyengat dan menandakan terjadinya kemunduran mutu. Kemudian untuk solusi, pengendalian suhu merupakan faktor paling penting dalam memperlambatkan penurunan mutu ikan. Penggunaan es dapat menurunkan suhu ikan mendekati 0 derajat sehingga aktivitas enzim, pertumbuhan mikroorganisme, dan oksidasi lipid dan dapat diperlambat. Selain itu, kebersihan tempat penyimpanan perlu dijaga untuk mencegah kontaminasi bakteri pembusuk. Penataan ikan menggunakan metode ice layering untuk penyusunan berlapis antara ikan dan es juga penting agar distribusi suhu tetap merata dan kualitas ikan tetap terjaga selama penjualan di pasar. Berdasarkan 3 kali pengamatan di Pasar Yamuri, dapat disimpulkan bahwa mutu ikan bandeng dipengaruhi oleh proses fisiologi pasca panen, aktivitas mikroorganisme dalam
dan kondisi penanganan selama penyimpanan. Semakin lama ikan disimpan tanpa penanganan yang tepat, maka proses rigor mortis, autolisis dan pembentukan metabolit pembusukan akan berlangsung lebih cepat sehingga kualitas ikan menurun. Oleh karena itu, penerapan penanganan pertama yang baik seperti pendinginan, sanitasi, dan penyimpanan yang tepat sangat penting untuk menjaga mutu ikan tetap segar dan aman.